Oke, pembahasan kita malam hari ini kita akan bahas mengenai mengapa bangsa Arab mendukung perang Israel terhadap Iran. Nah, ini kita melihat bahwa diam-diam negara Arab ini mendukung negara Israel untuk penyerangan di Iran. Jika ini terjadi, berarti ada hubungan diplomatis yang tidak secara langsung disampaikan kepada publik dengan jelas. Tetapi saya yakini bahwa hubungan ini terus berlangsung karena ada hubungan antara negara-negara Arab di bagian Timur Tengah. Ada dukungan penuh dari Arab. Di Arab sendiri ada beberapa kejadian terjadi perpecahan antar suku dalam bangsa mereka sendiri, sehingga kalau kita melihat secara jelas bahwa kemudian hari dan nantinya kalau dukungan-dukungan ini terus diberikan kepada Israel, maka setiap hak politik dari bangsa manapun untuk Arab dan Israel ada hubungan kedekatan diplomasi secara gelap, ya, secara gelap. Ini meski tidak disampaikan oleh media-media, namun kalau kita melihat dari beberapa sejarah, ini dimulai dari zaman dan juga beberapa negara-negara lainnya. Jadi kalau kita melihat ada kesepakatan kerjasama, meskipun hubungan diplomatis tidak tersiar secara jelas apakah mereka ini kerjasama dengan Israel atau tidak. Tetapi yang pasti jika perang kemarin atau serangan kemarin adalah dukungan juga dari Arab dapat mendukung, berarti dengan jelas ada hubungan diplomatis yang gelap. Karena apa? Ada hubungan sosial mengenai perdagangan minyak. Nah, ini kalau kita mempelajari secara saksama mengenai bangsa ini, maka mereka punya hubungan darah yang paling dekat karena mereka memang paling dekat dengan orang-orang Aram, orang-orang Arab dan juga orang-orang dari bangsa Yahudi sendiri. Nah, hubungan ini yang tentunya masih terus dibangun. Nah, mengapa orang Arab sendiri, dari bangsa Arab sendiri juga tidak mendukung Palestina? Tentu mereka juga berpikir panjang. Untuk apa kita mendukung? Untuk apa kita membuat kontroversi? Karena apa? Mereka melihat dinamika politik yang terjadi saat ini adalah antara Palestina dengan Israel. Ini konflik politik yang terjadi adalah bukan masalah agama. Karena ini dianggap hal yang melanggar atau dilanggar oleh orang-orang Palestina karena telah menduduki tanah yang ditetapkan oleh bangsa Israel sebagai tanah mereka. Sekarang ini di mana tempat di mana gedung atau Masjid Al-Aqsa dibangun itu adalah tempat di mana milik tanahnya orang Israel. Sehingga sekarang yang mereka perebutkan adalah bagaimana mereka mengambil tanah tersebut kembali menjadi haknya orang Israel. Apakah dengan mereka merebut sedemikian sehingga mereka mengambil seluruh hak yang ada? Tentu mereka akan mengambil. Apakah kalau sudah mereka dapatkan, apakah masjid itu tidak dibangun lagi? Tentu tidak. Masjid itu tetap akan dibangun. Namun saja dalam pergeseran waktu ini kita melihat bahwa dinamika ini terus berlangsung. Tentu ada perubahan-perubahan yang mereka kerjakan. Jadi diam-diam orang Arab, bangsa Arab ini mendukung penuh kedaulatan hak asasi yang ada di Israel. Kenapa mereka tidak mendukung kemerdekaan hak bangsa Palestina untuk melepaskan, memerdekakan, menjadi bangsa yang merdeka? Karena mereka melihat ada konflik politik yang bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan hak mereka
yaitu hak tanah. Jadi ingat, kita orang Indonesia tidak perlu ikut campur tangan urusan Palestina dengan Israel. Itu mereka merampas hak kekayaan intelektualnya orang Israel, sehingga peperangan ini terus berlangsung. Jika kita terus ikut campur, maka semakin mengganas. Apalagi kita sampai memboikot produk-produk mereka. Ingat, mereka tidak akan pernah kalah sebelum mereka mengakui kemenangan. Jadi mereka harus mengakui kemenangan, baru mereka mengatakan bahwa mereka sudah merdeka. Kalau dikatakan kalah, tidak mungkin. Ekonomi kalaupun ditutup, tidak mungkin. Karena mereka tahu bahwa hak yang mereka pakai sekarang, produk-produk yang mereka kerjakan, kalau kita boikot, siapa yang rugi? Orang Indonesia dong yang rugi, karena karyawannya kebanyakan yang kerja di perusahaan-perusahaannya mereka, kebanyakan orang-orang, karena perusahaannya kebanyakan ada di Pulau Jawa, maka yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut adalah orang-orang Jawa sendiri. Yang rugi siapa? Masyarakat Indonesia, karena kehilangan pekerjaan. Apakah orang-orang yang teriak boikot produk-produk Israel itu mereka mau memberi makan? Tidak mungkin. Diri sendiri aja makannya susah, ngemis-ngemis, pencurian sana sini terjadi. Ingat bahwa kita adalah bangsa yang besar, melindungi, mengayomi, dan harus toleransi. Jangan ikut-ikutan bangsa lain ribut-ribut hanya karena Palestina. Jadi saya berharap dengan hadirnya kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang toleransi harusnya melindungi dan saling menjaga nilai-nilai kultur itu supaya tidak terjadi perpecahan karena berbagai macam tawaran-tawaran radikalisme, intoleransi hadir menghancurkan bangsa kita. Itu tidak boleh ada lagi di bangsa kita. Kalaupun itu akan terjadi terus, ingat bahwa bangsa kita tidak sedang dalam baik-baik saja, karena hal ini menyangkut dengan progresif hidup bangsa, hak hidup bangsa Indonesia dalam menjalani dinamika politik yang ada. Jangan ikut-ikut berbagai macam kegiatan politik luar negeri. Tetapi mari kita bangun persahabatan, nilai-nilai toleransi di dalam kerukunan hidup beragama, karena orang Palestina dengan orang Israel, mereka berperang bukan karena agama, tetapi karena hak kedudukan mereka. Tanah mereka diambil, dicuri, dirampas. Itulah sebabnya mereka berperang terus. Sampai kapan? Sampai tanah itu mereka ambil kembali. Baru semuanya akan berakhir. Sampai di sini, semoga Anda selalu terhibur dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan di akhir dan di awal hari ini. Semoga Anda beruntung. Tetaplah bersama Suara Kebenaran, karena suara kebenaran akan hadir memberi warna dan dampak bagi Anda di setiap saat dimanapun Anda berada.